Budidaya daring. Kapter pertama. Saudara laki-laki, saya mendapatkan game yang Anda inginkan. Remaja itu berkata dengan riang di sebelah pemuda yang berbaring di tempat tidur. Dalam genggamannya ada helm besar yang terlihat seperti helm sepeda, tetapi lebih terlihat seperti fiksi ilmiah. Mata pemuda itu terpejam, sepertinya tertidur. Tetapi gadis itu terus berbicara. Ini, biarkan aku membantumu memakainya. Gadis itu naik ke tempat tidur besar yang bisa memuat seluruh keluarga berempat, dan dia mengangkat kepalanya, meletakkan helm yang telah dia siapkan di kepalanya. Terima kasih. Pria muda itu akhirnya berbicara dengan suara serak setelah dia dengan lembut meletakkan kepalanya kembali. Gadis itu tersenyum, membelai lembut rambutnya agar tidak mengganggunya. Kakak, meskipun aku akan sibuk dengan sekolah minggu ini, minggu depan pasti, aku akan bermain denganmu. Aku akan kembali lagi nanti. Jadi sampai saat itu, bersenang-senanglah. Setelah kata-kata itu, dia pergi untuk menyentuh tombol di sisi helm dan menunggu beberapa saat sebelum meninggalkan pemuda itu sendirian. Petik 2. Hanya butuh beberapa detik setelah tombol ditekan agar tubuh pemuda di dunia nyata jatuh ke keadaan yang mirip dengan tidur. Dia tidak bisa lagi mencium aroma khas kamarnya atau merasakan beratnya selimut yang menekan tubuhnya. Sebaliknya, dia bisa merasakan dirinya berdiri, sesuatu yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun. Dunia di depannya sebagian besar hitam, seperti langit malam tanpa bintang. Dan dia bisa melihat angka putih melayang di atasnya, perlahan menghitung mundur. Pukul 10:01, pukul 10, pukul 9:59. Aku bisa melihat, aku bisa merasakan anggota tubuhku, aku tidak lagi buta atau lumpuh. Pemuda itu hancur dalam kegelapan ini, menjadi emosional dan jatuh berlutut. Dia terlahir dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang membuatnya buta pada usia 7 tahun dan lumpuh pada usia 13 tahun. Dia sekarang berusia 18 tahun. Dan selama 5 tahun terakhir dia akan berbaring di tempat tidurnya. Tidak dapat melakukan hal lain selain hanya berbaring di sana. Itu adalah kehidupan yang mengerikan dan tak terbayangkan yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh seseorang. Namun, untuk pria muda yang telah menghabiskan lebih dari setengah hidupnya hidup di dunia yang hampa cahaya ini, dia dapat terus hidup tanpa putus asa karena adik perempuannya yang peduli, yang mendukungnya setiap hari tanpa keluhan. Jadi ini VRMMORPG pertama di dunia dengan imersi 100%, ya. Ketika dia pertama kali mendengar permainan itu dari adik perempuannya, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Sebuah permainan yang beroperasi di dalam pikiran individu, memungkinkan orang itu untuk hidup di dunia lain tanpa perlu menggerakkan satu anggota tubuh pun. Siapa yang akan percaya bahwa teknologi yang luar biasa dan canggih seperti itu bisa ada? Belum lagi bahwa teknologi berteknologi tinggi ini diumumkan cukup terjangkau bahkan untuk dinikmati oleh keluarga paling umum sekalipun. Awalnya tidak terbayangkan, tetapi mengalaminya secara langsung. Pemuda itu hanya bisa mempercayainya. Pukul 2:19, pukul 2:18. Hitung mundur terus menurun saat pemuda itu mencoba membiasakan diri dengan perasaan menggerakkan anggota tubuhnya. Meskipun sulit pada awalnya, bahkan tersandung setelah setiap beberapa langkah, dia secara bertahap menjadi terbiasa dengan tubuhnya lagi. Pukul 0:03, pukul 0:02, pukul 0:01, pukul 0. Selamat datang di Budidaya Online. Saat pemberitahuan sistem muncul, ruang hitam dengan cepat menjadi cerah, menjadi ruang putih terang. Dan tepat di depan pemuda itu, sebuah retakan muncul dari udara tipis, tampak seperti jendela kaca yang sedang retak. Retakan, 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 retakan tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai cukup besar untuk muat orang dewasa. Tiba-tiba, retakan besar pecah seluruhnya, mengungkapkan kegelapan di belakangnya. Dan seorang wanita cantik dengan tubuh anggun dan anggun perlahan berjalan keluar dari dalam ruang yang retak, tampak seperti seorang dewi yang muncul dari dunia lain. Ini adalah kultivasi online. Matanya terbelalak ketika melihat gunung-gunung melayang di langit di atas awan dan apa yang tampak seperti rumah-rumah yang dibangun di atas gunung-gunung terapung ini. Selamat datang, manusia. Saya Penatua Song.
yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sebelum Anda semua meninggalkan tempat ini dan berpetualang di dunia yang luas ini, Anda akan memiliki tujuan dari apa yang ingin Anda lakukan di sini yang telah ditetapkan dalam pikiran Anda. Seorang lelaki tua berjubah biru tiba-tiba menyapa semua orang dengan suara menggelegar, menyebabkan semua orang di sana melihat ke atas mereka. Dia terbang. Dia benar-benar terbang sambil berdiri di atas pedang itu. Orang-orang berseru dengan jelas. Penatua Song tersenyum dan berkata, "Saya akan menjawab pertanyaan Anda nanti. Tetapi pertama-tama, izinkan saya menjelaskan kepada Anda tentang dunia ini, dunia kultivasi. Pertama dan terpenting, ini adalah benua surgawi. Dan kami saat ini berada di Gunung Tanda Pagar 96. Sebelum Anda diangkut ke sini, semua orang seharusnya bertemu dengan perwakilan dari dunia kami yang memberi Anda evaluasi. Itu adalah status karakter Anda. Itu memberi tahu Anda hampir semua hal tentang diri Anda. Kita akan mulai dari dasar. Di dunia ini, manusia dan monster mengolah tubuh dan pikiran mereka dengan spirit ki yang memungkinkan mereka memperoleh kekuatan supernatural. Kami menyebut orang-orang seperti mereka penggarap, dan semakin tinggi kultivasi yang Anda capai, semakin kuat Anda di dunia ini. Legasi dan bloodliness merupakan fitur spesial yang bisa didapatkan nantinya jika kamu cukup beruntung. Adapun fisik, semua orang di sini harus memilikinya. Apakah itu tidak berguna atau tidak? Ini akan memberi tahu Anda. Petik 2. Penatua Song melambaikan lengan panjangnya dan ribuan jimat terbang ke arah orang-orang di sana. Aktifkan dengan pikiran Anda, kata Penatua Song. Kerumunan mengikuti instruksinya, dan seruan keras bergema segera sesudahnya. Dikatakan bahwa saya memiliki fisik peringkat bumi. Apa artinya? Penatua Song memandang pemuda yang baru saja berbicara dan berkata kepadanya, ada 1 dari 10.000 kemungkinan seseorang dilahirkan dengan fisik peringkat bumi. Selamat, kamu adalah apa yang kami sebut, berbakat. Penatua, ada berapa peringkat fisik? Pangkat untuk fisik terdiri dari fana, bumi, surga, dan ilahi. Penatua, apa artinya memiliki fisik peringkat mortal? Dan apa perbedaan antara peringkat? Penatua Song tetap diam sejenak, sebelum berbicara sambil menyeringai. Memiliki fisik fana berarti Anda hanya biasa, tetapi memiliki fisik bumi berarti Anda berbakat. Perbedaannya jelas, Anda secara alami lebih rendah daripada mereka yang memiliki fisik lebih baik dari Anda. Semakin Anda berbakat, semakin mudah bagi Anda sebagai seorang kultivator. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan banyak wajah tenggelam, terutama yang memiliki fisik fana. Bisakah fisik kita diubah? Seseorang tiba-tiba bertanya. Fisik bisa diubah, tetapi prosesnya panjang dan menyakitkan. Jadi kebanyakan orang hanya menerima nasib mereka. Orang-orang menghela nafas lega setelah mendengar bahwa fisik fana mereka dapat diubah. Apakah ada orang di sini yang memiliki fisik peringkat ilahi? Mata Elder Song berkedip-kedip dengan harapan. Tetapi ketika tidak ada yang menjawab pertanyaannya, cahaya di matanya meredup. Kemungkinan seseorang memiliki fisik ilahi adalah 1 dari 100 juta. Seorang jenius di atas jenius yang tidak ada bandingannya. Jadi tidak mengherankan bahwa keajaiban seperti itu tidak akan muncul di antara 1000 orang saja. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Penatua, saya memiliki fisik surga peringkat. Seseorang tiba-tiba berkata dengan keras, menyebabkan semua orang di sana untuk melihatnya. Hah, peluang munculnya Heaven fisik adalah 1 dari 1.000.000. Anda adalah orang yang sangat beruntung. Jenius muda. Siapa nama kamu? Nama saya Shen Ming. Jawab pemuda tampan itu. Shen Ming, bukankah dia putra tertua Shen Li, CEO Royal Entertainment? Beberapa orang di sana mengenali pemuda tampan yang wajahnya persis sama seperti di kehidupan nyata. Apakah Anda menerima sesuatu dari perwakilan yang melakukan evaluasi Anda? Penatua Song bertanya kepadanya dengan penuh minat. Ya, saya lakukan. Shen Ming tidak menyembunyikan fakta itu dan mengatakan yang sebenarnya. Saya menerima kantong ini dari perwakilan. Oh, itu adalah kantong penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang. Mungkin ada beberapa hal di sana yang bisa menguntungkanmu. Namun, hanya pembudidaya yang mampu menggunakannya. Selain itu, jika Anda dapat bertemu orang yang memberi Anda hadiah itu lagi,
Mereka bahkan mungkin merekrut Anda sebagai murid untuk sekte mereka. Sekte, maksudmu seperti guild. Sekte adalah tempat yang dibuat oleh satu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk membina murid-muridnya menjadi penggarap yang kuat. Sekolah untuk penggarap, pada dasarnya. Penatua Song menjelaskan secara singkat. Itu saja, apakah tidak ada orang lain yang memiliki fisik surga? Petik 2. Setelah hening beberapa saat, Penatua Song menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati. Sayang sekali hanya ada satu orang dari ribuan orang di sini yang layak untuk diinvestasikan. Tetapi meskipun begitu, saya tidak tahu siapa yang memberinya penyimpanan itu, kantong. Tidak sopan bagi saya jika saya mencuri target mereka. Dan saya bahkan mungkin menyinggung seseorang yang tidak bisa saya sakiti. Saya punya satu pertanyaan untuk semua orang di sini sebelum saya membiarkan Anda pergi. Apa yang ingin Anda capai di dunia ini? Kekuatan, status, kekayaan, pria tampan, wanita cantik, katakan padaku, manusia dari dunia lain. Aku ingin terbang sepertimu, aku menginginkan kekuatan. Aku ingin terkenal, saya ingin cukup uang untuk membuat gunung. Aku ingin berjalan-jalan dengan wanita cantik di kedua lenganku. Aku ingin pria tampan memanjakanku. Penatua Song tersenyum setelah mendengar keinginan massa. Jika kamu ingin bertahan hidup di dunia seperti ini, maka kamu harus memiliki kekuatan. Di dunia ini, yang kuat menguasai yang lemah. Kekayaan dan ketenaran secara alami akan datang jika Anda kuat. Orang-orang akan berbondong-bondong ke Anda jika Anda kuat. Ingat kata-kata saya, anak muda. Dunia ini memandang rendah yang lemah dan yang lebih rendah, hanya menghormati yang kuat. Memiliki kekuatan berarti Anda memiliki segalanya. Menurutmu siapa yang memiliki kekuatan paling besar di dunia ini? Penatua Song melirik orang-orang di bawah dengan tatapan menyipit, membuat tulang punggung mereka merinding. Penggarap, kami, penggarap, adalah simbol kekuatan, kekayaan, ketenaran, dan rasa hormat. Kami adalah penguasa dunia ini. Kultivator. Apakah itu semacam kelas? Orang-orang bertanya-tanya. Penatua. Bagaimana saya menjadi seorang kultivator? Penatua Song tersenyum. Sederhana saja, kok. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dan ribuan bola bercahaya muncul tiba-tiba dan terbang ke arah orang-orang dan langsung di dahi mereka. Tenggelam ke dalam otak mereka. Saya baru saja memberi Anda semua metode untuk berkultivasi. Sekarang terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin berkultivasi atau tetap sebagai manusia. Elder Song melambaikan lengan bajunya lagi. Dan 4 portal muncul tidak terlalu jauh dari grup. Setiap portal mewakili sebuah benua. Di dunia ini, kita memiliki 4 benua besar tidak termasuk benua surgawi ini. Begitu Anda melangkah masuk, itu akan membawa Anda ke suatu tempat di dalam salah satu dari 4 benua besar ini secara acak. Tetapi bahkan saya tidak akan tahu persis di mana Anda akan mendarat sehingga terserah pada nasib Anda. Anda telah mempelajari teknik pengumpulan ki dasar. Peringkat, mortal, tingkat penguasaan. 1. Deskripsi. Menyerap 1 ki setiap detik. Hanya bisa diaktifkan saat duduk dalam posisi lotus. Sekarang, enyahlah. Saya telah menghabiskan terlalu banyak waktu berharga saya berurusan dengan Anda manusia. Anda akan belajar lebih banyak tentang dunia ini saat Anda bepergian. Bahkan jika saya menggunakan sisa umur panjang saya tidak akan bisa menjelaskan kepada Anda segala sesuatu tentang dunia ini. Dengan gelombang lengan bajunya yang lain, semua orang di sana mulai terbang menuju portal seolah-olah mereka ditarik ke arah mereka. Ah, tangisan kaget bergema. Dan mereka yang memasuki portal akan segera muncul di dunia yang luas dan tidak dikenal ini secara acak. Petik 2. Setelah terlempar ke portal, Yuan merasakan sedikit pusing lagi. Dan sebelum dia sadar, dia sudah berada di tengah hutan. Di mana ini? Apakah ada peta yang bisa saya gunakan? Tiba-tiba, sebuah peta besar dengan 4 benua besar yang dipisahkan oleh air muncul di hadapannya. Benua Timur, itulah satu-satunya informasi yang bisa dia kumpulkan dari peta. Segala sesuatu yang lain menjadi gelap. Yuan memiringkan kepalanya untuk melihat langit yang cerah dan menghela nafas. Aku tidak sempat bertanya padanya tentang fisikku. Orang tua itu berkata bahwa hanya ada 4 peringkat fisik, fana, bumi, surga, dan ilahi.
Jadi mengapa fisik saya tidak termasuk dalam salah satu dari 4 peringkat ini? Apakah saya memiliki tubuh khusus? Dalam genggamannya ada jimat dengan kata-kata berikut di atasnya. Fisik pemurnian surga, peringkat, surgawi, bersambung.